Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah, kisah para sahabat merupakan kisah yang akan menggugah para kaum muslimin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Para sahabat Rasulullah yang dia akan membangkitkan keimanan kita dengan kisah-kisah yang luar biasa, menjadikan keimanan dan ketakwaan kita menjadi menuju langit sampai ke surganya Allah. Di sini kita akan membahas mengenai kisah-kisah sahabat yang mengorbankan dirinya, yang memperjuangkan dirinya untuk apa? Untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Kisah yang akan kita bahas hari ini adalah kisah Abdullah Dzulbijatain. Siapa itu Abdullah Dzulbijatain? Dia adalah seorang laki-laki dari Madinah, dari keluarga yang miskin, sampai tataran dia tidak mampu, orang tuanya tidak mampu untuk menghidupinya, tidak mampu untuk memberikan pakaian kepadanya. Lalu orang tuanya pun memberikan Abdullah kepada pamannya untuk memberikan penghidupan yang layak, memberikan pakaian yang layak, dan memberikan makanan yang layak bagi Abdullah. Abdullah merupakan laki-laki Madinah yang waktu itu dia tidak mengetahui masalah Islam sama sekali. Namun, ketika Rasulullah datang ke Madinah dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Madinah, disitulah Abdullah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam dan memegang Islam sebagai agamanya. Apakah Abdullah hanya pada saat itu saja dan akhirnya melepaskan ketika ada cobaan? Disinilah cobaan pertama yang didapatkan Abdullah Dzulbijatain. Ketika pamannya yang seorang kafir pada saat itu mengetahui bahwa Abdullah Dzulbijatain adalah seorang muslim, apa yang dilakukan oleh pamannya? Dia mengusirnya tanpa rasa kasihan. Bahkan pakaian yang dipakainya pada saat itu dia harus copot, dan akhirnya dia kembali kepada ibunya dengan kondisi meminta pakaian yang digunakan pada saat itu. Lalu ibunya menjahitkan dua pakaian berupa atasan dan bawahan untuk dipakainya dengan kain perca yang biasa-biasa saja. Disitulah selalu pakaian itu yang selalu digunakan oleh Abdullah Dzulbijatain, dan disitulah kenapa Rasulullah memberikan nama Abdullah Dzulbijatain, yang berarti seorang laki-laki hamba Allah yang dia menggunakan dua pakaian dari kain yang kasar. Dia selalu mengikuti Rasulullah, dia selalu mendampingi Rasulullah dalam semua perjuangan untuk tegaknya agama Islam. Dia selalu menggunakan kemampuannya seluruh hidupnya untuk Islam. Dia tidak memikirkan apa yang dia tidak punyai, kekayaan, tidak punyanya uang, tidak punyanya materi, bukan suatu masalah bagi beliau. Yang itulah menjadi semangat beliau untuk selalu menjadi hamba Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena para sahabat, karena Abdullah Dzulbijatain sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, sebagai poros di dalam kehidupannya. Maka apa yang terjadi? Maka kehidupannya, dia rela menjadikan kehidupan itu sebagai jalan untuk menjemput Islam, tegaknya Islam pada saat itu. Yang akhirnya bisa kita ketahui saat ini, para sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana sekarang kita bisa memahami diri kita sebagai seorang muslim yang belum tahu apakah kita sudah layak masuk ke surganya Allah, apakah kita sudah layak untuk menjadi hambanya Allah, untuk menjadi salah satu pengikutnya Rasulullah. Apakah kita sudah layak? Ketika kita mengetahui bahwa dari kisah Abdullah Dzulbijatain yang dia hanya kekayaan dan materi bukan masalah bagi dia. Lalu setiap cobaan yang kita miliki di dunia ini saat ini, apakah itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk taat kepada Allah secara sempurna, untuk meningkatkan keimanan kita secara sempurna kepada Allah? Coba kita merefleksikan diri kita untuk menjadikan hidup kita lebih berarti, bukan kepada manusia, bukan kepada harta, tapi kepada Islam, dan bagaimana bisa menjadikan hidup kita yaitu pada jalan yang Islam.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Menjadikan poros hidup kita adalah poros yang Islam, sehingga kehidupan kita dari bangun pagi sampai malam hari kita tidur berlandaskan Islam. Kita belajar bersama, kita memulai ini bersama untuk menjadikan kita layak sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.